Dalam catatan sejarah, sejak 2003, setidaknya sudah 3 kali Yusuf Mansur melakukan kebohongan kepada perusahaan media. Ada yang dijanjikan majalahnya akan dibeli sebanyak 2.000 eksemplar, ada yang dijanjikan dia menulis artikel berbayar di majalah berita, dan ada juga grup media yang sahamnya sebesar 5% akan dibelinya. Tetapi, apa yang terjadi? Ternyata semuanya zong belaka. Jadi jangankan jamaah yang awam, orang-orang media yang biasanya kritis, itu pun bisa dikadali oleh Yusuf Mansur. Jadi kesimpulannya Yusuf Mansur ini memang seorang pembohong. Dalam catatan sejarah, sejak 2003, setidaknya sudah 3 kali Yusuf Mansur melakukan kebohongan kepada perusahaan media. Ada yang dijanjikan majalahnya akan dibeli sebanyak 2.000 eksemplar, ada yang dijanjikan dia menulis artikel berbayar di majalah berita, dan ada juga grup media yang sahamnya sebesar 5% akan dibelinya. Tetapi, apa yang terjadi? Ternyata semuanya zong belaka. Jadi, jangankan para tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri sana, jangankan jamaah yang awam, orang-orang media yang biasanya kritis itu bisa dikadalinya. Yusuf Mansur benar-benar pembohong kelas wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, dalam catatan kami, perilaku yang telah ditorehkan oleh Yusuf Mansur tidak hanya kepada para jamaah, tetapi perilaku negatif, maksudnya juga telah ditorehkan oleh Yusuf Mansur kepada setidaknya 3 perusahaan media, di mana Yusuf Mansur dipromosikan dan ternyata dia tidak sesuai dengan komitmennya. Yang pertama adalah sebuah majalah bulanan yang cukup dikenal di tahun 2003. Majalah ini mengangkat Yusuf Mansur dengan judul The Next Superstars. Nah, ketika konsepnya disodorkan kepada Yusuf Mansur sukaria. Bahkan dia mengirim beberapa foto untuk dipasang di cover depan. Waktu itu, Yusuf Mansur mengatakan kepada awak majalah tersebut bahwa jika kisah dakwahnya Yusuf Mansur yang waktu itu dia baru bergerak di bidang dakwah dengan payung wisata hati, ya. Dia baru mendirikan wisata hati sebagai payung dakwahnya.
jika majalah yang bersangkutan jadi mengangkat kisahnya Yusuf Mansur, maka dia akan membeli sebanyak 2000 eksemplar. Majalah sudah jadi, ditelepon Yusuf Mansur dan dia minta dikirim sebagai contoh 200 dulu, sisanya yang 1800 belakangan. Dikirimlah itu barang sebanyak 200 eksemplar. Lalu oleh Yusuf Mansur, yang 200 eksemplar ini dibayar hanya 20 eksemplar. Nah, pihak manajemen tidak bisa berbuat banyak kecuali mendiamkan saja kasus ini. Yang kedua, ini terjadi di tahun 2005, di mana Yusuf Mansur waktu itu mengaku telah jadi ambasador sebuah bank BUMN. Maka dia mintalah kepada majalah berita mingguan untuk bisa tampil setiap pekan dengan tulisannya. Artinya setiap pekan Yusuf Mansur akan menulis sebuah artikel yang memotivasi umat untuk nabung di bank dan sebagainya dan sebagainya. Komitmennya adalah setiap pekan majalah ini terbit, disisihkan 300 eksemplar untuk Yusuf Mansur. Yusuf Mansur akan membagi-bagikan itu ke pihak kliennya. Terjadilah itu proses, dan komitmennya setiap tulisan itu, karena dia di-hire oleh sebagai ambasador sebuah bank, maka dia akan memberi kompensasi kepada majalah tersebut selain membeli 300 eksemplar per pekannya. Yang terjadi adalah dia nulis, majalah dikirim, dan uang tidak pernah sampai ke bagian keuangan dari majalah tersebut. Akhirnya 3 bulan diputus, dan Yusuf Mansur tidak membayar sama sekali. Bahkan dia mengatakan, mestinya saya yang harus dibayar karena saya menulis di majalah Anda. Padahal komitmennya tidak begitu. Dia menulis, dia akan membayar dan membeli majalahnya karena dia di belakangnya ada sponsor. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah di bulan Agustus 2018, Yusuf Mansur dengan gagah beraninya mengatakan bahwa dia akan membeli saham sebuah perusahaan pers nasional yang besar di Indonesia. Dan saham yang dibeli itu tidak tanggung-tanggung 5%. Misinya adalah untuk memperbaiki manajemennya agar lebih islami, bla 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 bla. Lalu ada temannya Yusuf Mansur
nelpon, itu benar ente mau beli saham grup media tersebut? Oh iya, tapi kita lihat 6 bulan ke depan gitu. Karena uang untuk membeli itu nilainya di atas 25 miliar ya. Antara 25 sampai 30 miliar kalau dia jadi membeli saham itu. Dia mengatakan karena ini yang akan bayar adalah mitra buy trend, maka kita ikuti dari pekan pertama sampai 6 bulan ke depan. Nah, 6 bulan ke depan itulah kita akan memutuskan apakah jadi membeli atau tidak. Apa yang terjadi, saudara-saudara, selama 6 bulan ke depan itu Yusuf Mansur terangkat. Setidaknya oleh grup media tadi. Ketika komitmen pertama dia utarakan, hampir semua media nasional itu mengangkat berita ini. Nah, 6 bulan ke depan Yusuf Mansur diuntungkan dengan kegiatan-kegiatan dia itu diliput oleh grup dari media ini. Tapi apa yang terjadi? 6 bulan kemudian Zong, majalah yang terkenal, grup media yang dikenal kritis ini pada akhirnya tidak mendapatkan uang dari Yusuf Mansur. Yusuf Mansur tidak jadi membeli saham yang 5% tadi. Inilah saudara-saudara. Jadi jangankan jamaah yang awam, orang-orang media yang biasanya kritis itu pun bisa dikadali oleh Yusuf Mansur. Jadi kesimpulannya Yusuf Mansur ini memang seorang pembohong kelas wahid. Jangankan DKW, jangankan jamaah yang awam pada pemahaman agama, orang-orang media saja itu kena zong oleh Yusuf Mansur. Dan ini adalah catatan buram terhadap suasana kebatinan dari teman-teman media di Indonesia. Saudara, jika Anda punya catatan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silakan di-share. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.